ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang. Seperti nomor ini ditutup waktu itu ditutup juga, nama ini Nomor kertas ijazah jadi ada. Ada Tanda tangan rektor UGM. ini semua kan ditutup awalnya. Ada, ini juga ditutup, ada, ini juga ditutup ini juga ada ditutup ya. Dan saya kira petanya nggak akan berubah, tetap aja seperti yang sekarang. Yang yakin akan yakin, yang nggak. Mungkin setelah ada nanti tahapan-tahapan berikutnya yang memungkinkan peta-peta ini akan berubah dan atau dilupakan orang. Babak demi babak polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum juga memiliki ujung yang jelas. Kali ini, polemik itu memasuki babak baru lagi, yakni salinan ijazah Jokowi tanpa sensor, yang akhirnya dibuka oleh KPU sesuai dengan keputusan dari Komisi Informasi Pusat. Pengamat kebijakan publik yang juga pemohon keterbukaan ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat, yakni Bonatua Silalahi, menerima langsung salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Senin lalu. Bonatua langsung memperlihatkan 9 komponen dalam ijazah Jokowi yang sebelumnya disensor oleh KPU RI. Salinan ijazah ini sebelumnya digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Tak hanya memperlihatkan salinan ijazah tanpa sensor, Bonatua juga mempersilahkan siapapun melakukan pengujian terhadap salinan ijazah yang telah diserahkan oleh KPU. Ia berencana membagikan informasi terkait salinan tersebut kepada publik dengan pengujian yang terbatas. Adapun keterbatasan itu diantaranya adalah pengujian terhadap dokumen fisik, uji forensik, uji usia kertas, dan uji usia tinta. Ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya, ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Misalnya tanda tangan itu bisa teliti, mungkin nanti netizen ada yang Ahli tanda tangan. Yang punya kebetulan dulu meleges pas di tanggal ini. Kan bisa dicek, ini tanda tangannya gimana? Seperti Bang Mike tadi juga, ini kan agak beda posisinya, kok geser ya kan? Nah ini juga agak geser ini dengan data-data yang pernah ada. Nah itu juga nanti akan bisa kita teliti. Namun nampaknya salinan ijazah Jokowi tanpa sensor yang telah diserahkan KPU belum juga bisa mengakhiri prahara polemik ijazah Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, masih meyakini bahwa ijazah yang dimiliki Presiden ke-7 RI adalah palsu. Sehingga pengujian terhadap salinan ijazah yang telah diberikan KPU akan menjadi salah satu bahan uji pembuktian dari kubu Roy CS. Yang ingin saya katakan begini, yang ingin saya katakan adalah basis penelitian Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, ini sumber datanya sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, ya. Kemudian yang kedua, ketika datanya sama, maka kemudian
hasilnya bisa diuji. Oh, iya. Nah, proses pengujiannya ini kan sekarang sedang berjalan gitu, ya. Dan yang terakhir adalah ingin saya katakan, kalaupun UGM mengatakan bahwa Pak Joko Widodo mempunyai ijazah yang konon kata teman-teman ini asli, saya udah periksa pada saat sidang KIP, ya. Pihak KPU saja pada saat menerima salinan ini yang seharusnya melakukan autentikasi terhadap ijazah asli, itu mereka nggak pernah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Artinya dalam kesimpulan Anda masih terhadap keyakinan dan juga klien Anda masih yakin bahwa ijazah Jokowi tidak asli? Ijazah Jokowi berdasarkan hasil penelitian Mas Roy itu 99,9% palsu, 11.000 triliun palsu. Sementara dari kubu pendukung Jokowi menyatakan bahwa pembuktian kepemilikan ijazah asli Jokowi seharusnya sudah bisa dilihat sejak KPU Solo menyerahkan legalisasi ijazah. Sehingga saat KPU RI memberikan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor, semakin memperkuat pendirian mereka terkait keaslian ijazah Jokowi. Makanya gini Mbak, jadi gini, itu semakin membuktikan bahwa kan dulu Roy Ces mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak punya ijazah katanya. Kalaupun ada ijazahnya palsu. Nah, sekarang terbukti bahwa mulai dari KPU dari Kota Solo sampai pada KPU Pusat di Pilpres terakhir beliau, itu ijazah ada kan. Nah, salah satu bukti dari ijazah itu karena ijazah asli cuma satu yang dipegang Pak Jokowi dan sekarang ada di Polda, itu kan yang resminya itu adalah fotokopi yang dilegalisasi kan. Nah, legalisasi ini sah. Yang bisa menyatakan itu sah adalah UGM. Nah, bukti yang ada di KPU sekarang yang dipegang oleh Bonatua ini adalah pembuktian secara legal, secara hukum bahwa ijazah itu sah adanya dan dicap oleh otoritas UGM. Kalau itu nggak sah, nggak mungkin UGM berani melakukan legalisasi. Ketika UGM menyampaikan itu asli, tetap saja dari pihak ya itu wajar, biasalah. Namanya orang sudah masuk pada proses sebagai tersangka dengan segala macam argumen akan dilakukan, mencari bukti-bukti di belakang dilakukan, padahal tidak punya bukti di awal kan. Makanya sekarang saya katakan bahwa kenapa Roy Ces dinyatakan tersangka di penyidikan, karena memang mereka nggak punya bukti akurat ya. Bukti yang diteliti itu adalah bukti fotokopi, scan, apa segala. Sementara aslinya itu ada di lemari Pak Jokowi ketika itu ya. Nah, sekarang ini kan sudah ditahan di Polda untuk pembuktian nanti di persidangan bahwa ijazah itu pertama ada. Analis politik Ray Rangkuti menyebut dengan adanya salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari KPU tidak menjamin mengakhiri polemik antara kubu Roy CS dan kubu Jokowi. Salinan ijazah ini seharusnya bisa dijadikan alat pengujian baru dengan menyandingkan salinan ijazah yang sebelumnya telah tersebar ke publik. Jadi otomatis itu semuanya menjadi ranah publik. Inilah pokok persoalannya dari awal gitu, ditutup-tutupi yang membuat orang makin yakin ada persoalan di dalamnya gitu ya. Dan saya kira petanya nggak akan berubah, tetap aja seperti yang sekarang. Yang yakinnya akan yakin, yang enggak, mungkin setelah ada nanti tahapan-tahapan berikutnya yang memungkinkan peta-peta ini akan berubah dan atau dilupakan orang. Ini sebetulnya kan pertanyaannya begini, dengan diungkapkannya ijazah versi KPU, katakan begitulah ya. Apakah itu menunjukkan bahwa ijazah yang dipersoalkan selama ini dengan sendirinya asli? Belum tentu. Sebab apa yang diungkap sekarang ini kan kurang lebih sama seperti ijazah yang dianalisis oleh Roy Suryo selama ini kan. Kurang lebih sama tuh. Dan itulah yang dipersoalkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan sebelumnya gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kita punya 3 lah gitu ya. Satu ijazah di tangan Pak Jokowi, satu ijazah yang di tangan kepolisian dan mungkin akan nanti ke pengadilan, satu ijazah yang sekarang salinannya diserahkan oleh KPU ke kawan-kawan Bonatua gitu. Nah, tinggal lagi dilihat lagi ketiga-tiganya mirip, cocok, ada nggak bersalah, ada nggak yang mirip-mirip dan sebagainya gitu. Jadi nanti makin banyak analisanya ya. Artinya ini belum selesai, ini belum mengkerucut kepada siapapun sebelum katakanlah 3 versi ijazah ini disandingkan dalam satu meja. Sebelumnya, Bonatua pernah meminta salinan ijazah Jokowi ke KPU, namun ada 9 bagian ijazah yang ditutupi atau disensor. Bonatua kemudian mengajukan permohonan keterbukaan ijazah Jokowi ke KIP. Sidang KIP pada 13 Januari mengabulkan gugatan Bonatua. KIP menyatakan ijazah Jokowi sebagai informasi terbuka untuk publik. Tim Liputan, Kompas TV.